Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Namun setelah doa, malah ada hiburannya. Kalau seperti ini, Allahu Akbar, Islam tidak mengajarkan kita untuk bersikap sebegitu terhadap golongan pembaca Al-Quran ataupun pentilawah Al-Quran. Mengatakan ini rambut Nabi dan bisa datangkan keberkahan, ternyata acara untuk mendatangkan cuan. Saudaraku, umat Islam, bangsa Aceh khususnya, coba perhatikan gedung ini. Ini merupakan gedung Perdana Menteri Malaysia. Sok-sok Islam-Islaman di Indonesia ini gitu loh. Bukan berarti juga orang Malaysia lebih Islam, tidak. Sama Islamnya, sama awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala pola musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video kepelian agama Islam yang berada di Indonesia, geng. Patutlah orang-orang Islam Indonesia ini tidak dipandang ataupun tidak dikenal di dunia, geng. Malah terkenalan Malaysia, geng. Karena Malaysia Islam itu beradab dan sopan santunnya. Makanya banyak dari orang Timur Tengah ataupun negara-negara Arab itu sangat respect kepada orang Islam Malaysia, geng. Waduh, kira-kira seperti apakah orang-orang Islam di Indonesia ini? Ada sebuah tahlilan, terus malah ada bernyanyi setelah habis tahlilannya itu, geng. Ada juga berkerudung menggunakan DJ, terus bernyanyi ataupun membaca ayat suci Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Dan yang lebih peliknya lagi, geng, ada sebuah kiai ataupun gus kayak gitu dibilangnya, geng, ya. Ini membawa kunci Ka'bah. Wah, ini bukan mengundang pahala, malah ini mengundang cuan bagi para gus-gus ini, geng. Waduh, pelik lah memang ya, geng, ya. Oke, geng, nggak usah lama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Lu udah lihat belum, Den? Selebgram Aceh itu joget-joget sambil baca Al-Quran, diiringi oleh musik DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Gabu deh. Netizen itu marah banget sampai selebgram ini buat video permintaan maaf. Di sini saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Astagfirullah, jadi dia nyampurin musik DJ dengan Al-Quran? Iya, kayak bersaut-sautan gitu. Tentu aja dong, orang-orang mengatakan bahwa ini kategorinya udah masuk ranah hukum. Dan kalau lu lihat, emang bener-bener nggak pantas. Akhirnya netizen mampir ke akunnya, dan wanita ini akhirnya melakukan klarifikasi dan mengatakan bahwa ia memohon maaf kepada masyarakat khususnya warga Aceh, dan kedepannya akan memperbaiki diri. Ini jadi pelajaran juga sih buat semuanya kalau nggak mempermainkan ayat suci atau agama. Iya, bener banget. Ini jadi pelajaran buat kita semua untuk menjaga kedamaian, toleransi, dan menghargai semua agama, termasuk agama kita sendiri. Tapi netizen justru mengusulkan kepada pemerintah Aceh agar sang pelaku dihukum cambuk. Bang Taim punya kunci Ka'bah. Sepertinya Bang Taim atau orang mengenalnya sebagai Gus Miftah tak pernah mempelajari sirah nabawiyah dari pendapat yang sahih. Padahal sekelas Raja Saudi saja tak berwenang memiliki kunci Ka'bah karena Rasulullah SAW telah berwasiat agar kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keturunan Utsman bin Thalha dari Bani Syaibah. Maka berhentilah membawa nama Rasulullah SAW agar dipuja-puja. Namun nyatanya, kenapa Bang Taim bisa punya kunci Ka'bah? Oh, mungkin yang dimaksud kunci Ka'bah Bang Taim adalah sebuah replika yang ia beli di toko oren. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong
ora apa-apa urusan ingsun Gusti Allah. Kelakuan orang Indonesia memang benar-benar di luar ekspektasi ya guys. Terlihat orang-orang dalam acara tahlilan, namun setelah doa malah ada hiburannya. Kalau seperti ini, gimana konsepnya guys? Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha. Mengatakan ini rambut Nabi dan bisa datangkan keberkahan, ternyata acara untuk mendatangkan cuan. Sungguh aneh, masih ada saja orang yang percaya ini adalah rambut Nabi. Padahal Nabi tak meninggalkan sesuatu hal, kecuali hanya dua saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tak akan sesat selama-lamanya. Anehnya lagi, kepercayaan mereka tertanam oleh seorang mantan napi yang terkena kasus penipuan dalam pengobatan. Padahal acaranya hanya untuk mendapatkan cuan dari sumbangan. Bagaimana nanti ketika turun Dajjal yang membawa keajaiban dan melakukan fitnah penipuan? Apakah mereka juga termasuk yang akan mengikutinya? Astagfirullahaladzim, banyakin beristighfar kayak gini ya geng ya. Come on lah, come on, malu kita. Patutlah orang-orang kita saat di negara Arab tidak dipandang, dan malah kadang kita ditertawakan, malah kita juga ditegur secara kasat mata karena perilaku kita hal seperti ini di negara kita. Bukan cuma di negara kita aja yang seperti ini, geng. Kadang juga sampai ke tanah suci Mekah, ada yang berjoget-joget lah, ada yang mengeluarkan Pancasila lah, ada yang mau vetting lah. Astagfirullahaladzim. Kemonlah orang-orang Indonesia, mentality IQ yang di bawah rata-rata. Bila ada orang menegur kayak gini, jangan marah. Dan juga jangan mudah percaya. Masa kunci Ka'bah dan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada? Dengar sendiri kan. Ini apa nih ya? Apa namanya? Aduh, gak bisa berkata-kata apa ikinya. Malu kayak gini. Malu dengan negara jiran kita kayak gitu, geng ya. Negara Indonesia besar, agama Islamnya paling besar kayak gitu. Namun perilakunya banyak juga yang seperti ini. Ada yang tadi menelpon Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Jom kita simak kepelian dan teguran orang Malaysia dan juga perbandingan antara Islam Malaysia saat disambut juga oleh orang Arab dan influencer Indonesia memperbandingkan antara Islam Indonesia dan juga Malaysia, geng. Let's go. Apa kabar tuan? Kabar baik. Siapa namamu? Indonesia di mana? Indonesia. Malaysia di mana? Bagus. Sampai jumpa. Ada di Malaysia. Mari. Ada Malaysia di mana? Mari sini. Ada di Malaysia? Ya. Malaysia. Apa enak bagus.
Bagus, bagus. Malaysia, bagus. Ya, bagus. Iya. Mudah-mudahan umrah makbul. Amin, Amin. amin. Sampai jumpa. Jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Allahu Akbar. Islam tidak mengajarkan kita untuk bersikap sebegitu terhadap golongan pembaca Al-Quran ataupun pentilawah Al-Quran. Dan cara untuk memuliakan Al-Quran itu ada beberapa, antaranya iaitu tilawah, dengan kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita tadabbur Al-Quran, yakni kita menghayati ataupun memaknai ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Yang ketiga, kita mengamalkan isi-isi Al-Quran dan kemudian meninggalkan larangan dalam Al-Quran. Yang terakhir, dengan menghafaz Al-Quran ataupun memorizing Al-Quran. Untuk yang nak join program hafalan 30 juzuk selama hanya 3 bulan, korang boleh sertai program hafalan di An-Nur Quranic Center. Okey, jom sama-sama kita kongsikan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara umat Islam bangsa Aceh khususnya, coba perhatikan gedung ini. Ini merupakan gedung Perdana Menteri Malaysia. Ini di sampingnya ada Masjid Putrajaya. Ini tempat bermain umat manusia di area ini. Wilayah ini dulunya adalah sebuah hutan besar yang kemudian dengan menggunakan ilmu dan teknologi mampu diubah peradaban yang begini rupa. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 Allah sebutkan semua bisa dilakukan oleh manusia dengan ilmu dan potensi yang ada pada seorang hamba. Kemudian dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Jadi dunia ini bisa digapai semua dengan ilmu. Kita sebagai bangsa Aceh, saudaraku, bisa membuat Aceh lebih baik, bisa menjadikan peradaban Aceh yang luar biasa apabila kita kolaborasikan antara ilmu dan potensi diri yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Insya Allah Aceh bisa jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 1 menit. Dari segi dari segi keislaman. Islaman mana? Indonesia atau Malaysia? Ini Melayu itu kan identik dengan Muslim ya. Ya, Indonesia ini kan bukan negara Muslim. Ya. Indonesia ini negara yang majemuk, ya. Banyak suku dan budaya di sini, termasuk juga agama. Maka dengan demikian Islam kita pun ini ya Islam yang memang bukan Islam, tapi bukan berarti kita sok-sok Islam-Islaman di Indonesia ini gitu loh. Bukan berarti juga orang Malaysia lebih Islam, tidak, sama Islamnya. Sama Wak. Di video berapa ini kita boleh belajar dan ambil kesimpulannya juga, bukan tentang menjelekkan agama Islam di Indonesia ataupun membaguskan agama Islam di Malaysia. Namun kita bisa ambil contohnya dari segi adab, sopan santun, dan di mana kita berada, kita tunjukkan Islam kita kepada dunia. Bukan cuma kepada masyarakat Indonesia saja, namun kepada dunia. Lihat seperti tadi, bisa dikenang ataupun dikenal oleh orang Arab ataupun negara Arab, itu banyak yang respect kepada Islam di Malaysia ini, geng. Kayak gitu ya. Kalau di Islam di Malaysia itu kan tidak boleh murtad sama sekali, kayak gitu ya, geng. Ya, tahu sendirilah kalian. Buat kalian yang tahu silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya bukan terlalu pandai sangat tentang agama Islam ataupun tentang ilmu Islam, namun ikinya bisa sharing saja, mana yang salah kita betulkan, mana yang betul mari kita teruskan, kayak gitu. Jadi kita jangan mau dibodong-bodongin oleh gus-gus. Mereka hanya ingin mendapatkan cuan lebih saja, kayak gitu ya, geng ya. Jangan mudah percaya tentang hal itu, karena ya tahu sendiri ya, geng ya, orang-orang Indonesia ini gampang banget untuk percaya tentang segi hal itu, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa meluruskan kita semua yang salah dan yang selama ini kita bangga-banggakan sebagai seorang ulama dan lain sebagainya. Mari kita bercermin diri kayak gitu, bahwasannya oh ini salah, yang benar itu seperti ini. Jangan mudah kita dibodoh-bodohi lagi, geng. Oke. Mungkin videonya sampai di sini saja. Bila tersilap kata, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi, tahu di mana di next video. Bye bye.